Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin wa la yu'adhibu nafsan illa ja'alaha wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah, alhamdulillah, dengan rahmat taufik maula dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita hadir kembali di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka menggapai dua hal, yaitu keutamaan dan keredaan. Ya betabuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang yang datang ke masjid itu orang yang benar-benar untuk mendapatkan keutamaan, baik keutamaan dia sebagai hamba di sisi Allah, keutamaan dia sebagai manusia yang punya tugas dan tanggung jawab. Di samping itu dia juga bercita-cita untuk menggapai bagaimana Allah senang terhadap dirinya atau mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang di dalam masjid yang adalah manusia-manusia merdeka ya dalam meminta memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak Ibu, Quran ini ya kalau kita lihat huruf-hurufnya itu ya yang bunyinya satu kan, ada dua, ada yang dua ya. Maksudnya bahwa huruf itu dua, misalnya yang kha ya kalau bahasa Italia haramu begitu khabir ya, kemudian hakim ya. Jadi tidak ada di antara keduanya huruf itu. Tidak ada huruf ketiga dan tidak ada huruf baru. Ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Khabir, maha teliti, maha mengetahui. Ya, wallahu khairul hakimin. Dan Allah sebaik-baiknya hakim yang mengadili manusia. Jadi usahakan huruf sama Bapak Nabi dan ketokal ya, Nabi dan ketokal. Nah kalau kita ke bawah sekarang huruf sana ya, maka bacalah ayat-ayat yang kita kuasai, yang diketahui oleh makmum. Kalau kita salah ada yang meluruskannya. Dan orang di belakang imam itu wajib meluruskan kekeliruan imam, baik membaca panjang pendek, yang hukumnya ya itu wajib. Tidak boleh kita biarkan imam lolos ya dalam kekeliruannya. Tadi kan sudah kita disuruh dengar membaca Quran, hendaklah kamu diam, kamu dengar. Nah diam itu menyimak, dengar itu kita tegur, kita yang luruskan di mana hilang kelirunya. Dan cara itulah kamu akan dapat kemenangan, keberuntungan. Nah oleh karena itu bapak-bapak sambil membaca Quran, sambil belajar, sambil tahu alim tentang Quran panjang pendek ya, matnya, mat wakafnya, mat lazimnya ya. Kemudian apakah dia idgham bila kunna atau tidak, ya itu belajar kalau
insyaallah dengan cara itu kita hari demi hari akan menjadi orang yang bagus membaca Quran. Nah, dalam salah satu hadis oleh Imam Mujahid dikatakan, la yata'allamul ilma ala mustahyin wala mutakabbirin. Tidak akan bisa menjadi orang alim, orang berilmu, orang malu bertanya, dan orang sombong yang takabur. Jadi tidak bisa jadi orang alim, Pak. Orang malu bertanya, malu belajar, kemudian dia sombong dan takabur. Nah, oleh karena itu semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk memahami Quran ini dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke beberapa pembahasan kita di dalam surat Al-Munafiqun. Bagaimana saya sudah janjikan kepada Bapak Ibu, kita akan menjelaskan sampai barangkali 1 minggu ya. Dan kita bicarakan ayat-ayat yang terus bersinggungan dengan ayat-ayat yang pernah kita jelaskan dari beberapa hari. Untuk apa intinya? Kemungkinan 2 kata Bapak. Kemungkinan kita pertama hamba yang pandai bersyukur, atau kemungkinan kedua kita ini akan menjadi hamba yang kufur. Itu saja kemungkinannya. Maka kita ingin berada pada yang pertama, menjadi hamba yang syukur ya, dalam keadaan sedikit atau banyak bersyukur kepada Allah. Itu intinya. Nah, apalagi kita diberi banyak, menjadi orang kaya raya ya, menjadi tuan tanah, menjadi segala-galanya kekayaan yang seharusnya juga pandai menjadi manusia yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Munafiqun ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya sekitar 14 ayat ya. Nah, pada ayat ini, pada surat ini Allah berbicara dari yang pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittahadu dan seterusnya. Nah, dalam ayat pertama sampai pertengahan sebelumnya ayyuhalladzina amanu la tulhikum itu bicara tentang sifat orang-orang munafik, bahaya-bahaya orang munafik. Ya, apa sifat orang munafik, bahaya orang munafik, dan orang munafik tidak pernah membela orang mukmin di mana saja dia berada. Orang munafik selalu bersama orang kafir dan membela orang-orang kafir. Itu ingat Pak. Ya, jadi jangan pernah Bapak mimpi orang munafik meskipun Islam akan membela orang Islam, tidak akan pernah ada. Karena di dalam hati orang munafik itu 2. Kalau dia untung dia kejaran, agama dia buang. Ya, dalam keadaan terdesak dia mengaku muslim. Itu sifat di dalam Quran. Maka Nabi diperintah untuk memerangi orang-orang kafir dan orang munafik itu. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Nah, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena orang munafik ini dengan orang-orang kafir ini selalu satu bangku, satu majelis, ya, satu kaidah yang dia perjuangkan. Kenikmatan duniawi, ya, bagaimana di dunia dia bisa menumpuk semua keinginan syahwatnya. Maka kalau berjuang melalui Islam, orang-orang munafik itu tidak bisa kesampaian dan nafsunya, syahwatnya, karena ada yang mengerem. Ya, makanya surat Al-Munafiqun ini perlu di satu saat Pak kita jelaskan. Ya, kita jelaskan. Maaf, syahadat mereka palsu, sholat mereka palsu, ya. Persahabatan mereka palsu, mereka mengatakan saudara adalah apa, antum adalah saudara, palsu semua itu. Ya, tetapi orang munafik itu dia adalah menarik perkataannya, menarik perbuatannya, menarik harapan-harapan yang diberikan ke kita. Tapi kalau sudah sampai
tidak akan pernah. Apa yang dijanjikan, apa yang dikerarkan kepada kita tidak akan muncul. Nah ini, ya. Jadi seharusnya kita sebenarnya pelajaran orang-orang munafik itu sudah dulu kita dikasih dari sejak kecil, Pak. Andai kata orang tua kita orang berilmu, paham Quran, paham tafsir, ini sebenarnya pelajaran yang harus diberikan dari awal, supaya kita tidak menjadi orang munafik itu. Nah, itu dijelaskan di situ. Ya. Dan bagaimana juga sikap mereka kepada Rasulullah. Jangan bantu Muhammad itu, biar mereka kocar kacir. Jangan bantu dakwahnya, jangan kamu berinfak ke Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Biar mereka mati, biar mereka terusir dari Mekah ini, biar mereka kelaparan, biar mereka kembali kafir lagi. Sampai demikian dijelaskan ini. Coba bayangkan, Pak. Nah, orang-orang munafik juga mengatakan, kalau nanti semua kita ini kembali ke Madinah, kita semua nanti orang-orang yang tidak dengan Nabi itu akan hina kita, ya, akan menjadi orang hina, menjadi kelas masyarakat kelas 2. Hanya orang-orang beriman saja yang mulia di sana di sisi Muhammad. Ya, bagaimana digembosi orang, itu orang-orang munafik. Nah, makanya Allah menjawab di dalam al-munafiqun itu, walillahil izzatu wa lirasulihi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ketahuilah bahwa kemuliaan itu, keagungan itu milik Allah, milik Rasul dan milik orang beriman. Tetapi orang munafik tidak paham, tidak tahu. Padahal kalau Nabi Muhammad sukses semua perjuangannya kan terkomplit semua manusia mulia. Tapi orang munafik ya menjelek-jelekkan. Nah, salah satu sifatnya yang digambarkan, Pak, seperti tangga dia orang munafik. Usubum musannada, seperti anak tangga. Aden ditakan namun aden nyaman-nyaman tuh teh. Yahsabuna kulla sayhatin alih. Jangan kamu kira, jangan kamu duga. Kalau orang Jawa mengatakan siapa kira, jangan kamu duga bahwa perkataan pujian itu disampaikan kepadamu, tidak, tapi sebaliknya dimusuhi kamu. Subhanallah. Dan semakin akhir zaman, semakin banyak manusia munafik. Semakin banyak manusia munafik, semakin kacau balau kehidupan masyarakat kita. Nah, itu gambarnya secara global garis besar di dalam surat Al-Munafiqun. Nah, Bapak Ibu, saya ambil awal saja dulu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah, kepada negeri akhirat, kepada Rasulullah, beriman kepada Quran, la tulhikum, janganlah kamu dipalingkan, dilalaikan, atau janganlah kamu dijauhkan oleh apa? Oleh harta dan anak-anak. Dalam Quran itu bapak-bapak selalu dimulai harta, tidak dimulai dengan anak. Ya, ayat ini kita jelaskan berdasarkan riwayat para sahabat. Menurut riwayat At-Tirmizi, Baihaqi dan Ibnu Jarir, bahwa ayat ini asbabun nuzulnya turun berkaitan dengan orang-orang kafir dan munafik mengatakan bahwa kitalah yang paling mulia, Muhammad dan pengikutnya paling hina. Ya, karena apa? Karena kita kaya, karena kita punya harta, kita punya emas, kita punya perak, punya segala-gala kita, maka kita mulia, mereka hina. Ya.
Nah, dengan seperti itulah Al-Quran. Al-Quran itu tidak menyuruh kita menjadi hamba yang spiritual saja dia jaga. Ya. Dan sebagaimana Allah tidak menyuruh kita menjadi manusia yang dunia saja. Ya. Maka itulah sebab menurut tafsir Al-Marabi itu dikutip satu hadis katanya dari Imam Muslim. Ya, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Hiduplah di dunia bagaikan kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Artinya bekerjalah di dunia ini seperti orang yang tidak akan mati. Ya, tidak akan mati, bekerja keras sungguh-sungguh untuk meraih berbagai macam cita-cita. Wa man li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Tapi beribadahlah kepada Allah seolah-olah hari ini kamu akan mati. Bukan sekedar besok, begitu Allahu Akbar seolah-olah kamu akan mati. Ketika kamu berpuasa seolah-olah kamu puasa terakhir. Jika kamu sholat itu sholat yang terakhir. Ya, dibandingkan itu berarti bahwa umat Nabi Muhammad itu dunia diukir bagus, akhirat diukir bagus. Tapi tetap tagline-nya itu bapak-bapak, garis utamanya itu adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang paling utama dari kehidupan kamu di dunia. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwa orang mukmin itu mindsetnya iman, ya, mindsetnya halal haram, mindsetnya adalah mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, maka orang beriman ini, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan harta terlebih dahulu, Pak. Mengapa harta terlebih dahulu? Maaf, banyak orang yang keliru di dunia ini karena desakan istri, desakan anaknya, lalu dia kumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Ya, Bapak bisa lihat orang-orang punya kasus, ya, kasus kasus korupsi, umpamanya. Pasti ada peran istri dan anaknya. Makanya disebut amwalukum, harta-hartamu, ya, ada dengan harta, dengan orang bapak-bapak karena desakan anak dan istrinya. Maaf, semua keberaniannya hilang. Laki-laki itu keberaniannya hilang. Begitu besar mereka, ya. Karena desakan anak-anak dan istrinya, maka seorang suami bisa mengambil jalan pintas, jalan yang salah. Akhirnya akibatnya adalah kehidupannya sengsara di kemudian hari. Maka seorang mukmin yang telah beriman kepada Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu dipalingkan, dilalaikan, dilupakan, ya, untuk tetap taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dalam rangka mengurus harta dan anak-anakmu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti menyesal di kemudian hari tindakan yang salah. Tindakan keliru, tindakan yang di luar garis itu pasti akan melahirkan penyesalan. Dengan demikian, Pak, ya, kata-kata la tulhikum itu kalau Bapak hubungkan dengan surat Maun, coba Bapak hubungkan alhaakumut takatsur. Nah, alhaakumut takatsur. Ya, itu kaitannya sama. Berlomba-lomba untuk membanyakkan harta, lupa, sampai masuk kubur juga hampir lupa, kan gitu. Ya,
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu rubah mindsetmu untuk ingat kepada Allah sebagai orang beriman. Orang beriman itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh pasti Allah memelihara kemuliaan dan kesucian manusia. Yang boleh pasti Allah menyuruh kita dengan cara itu kamu tidak akan hina, karena itu perintah adalah kebolehan. Jadi intinya Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang yang telah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada negeri akhirat, Al-Quran, dia dalam hidup ini bagaimanapun sibuknya, bagaimanapun kegiatan-kegiatannya, pasti dia ya bahwa ingat Allah itu adalah mindset yang tertanam di dalam otaknya, adalah pandangan yang tertanam di dalam otaknya, sehingga dengan demikian insya Allah dia akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul di dalam hidupnya. Karena kita betapa kita untung menjadi pengikut agama ini, karena Allah mengajarkan tentang keseimbangan, ya, al-mizan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, Allah mendahulukan dunia yang hasanah. Dunia yang hasanah ini dengan harapan agar kita juga bisa hasanah di akhirat. Tentu tadi tidak boleh lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lupa hal-hal yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar gambar umum, ya, tentang bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang harta dan anak-anak. Kalau anak itu lebih arahnya kepada fitnah, ya. Nah, dengan harta ini bisa fitnahnya dari anak, bisa cobaannya dari anak. Nanti bisa kita hubungkan dengan surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Insyaallah nanti kita akan sampaikan semua, ya. Karena tujuan akhir kita ini bagaimana harta yang ada ini di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini, sekedar dia lewat di dalam hati kita, sekedar numpang lewat di hati kita. Harta keduniaan itu sekedar lewat saja di dalam hati kita, ya. Tetapi hakikat tujuan hidup kita ini harus menjadi milik hati kita, ya. Kalau bahasa dalam melaksanakan ibadah puasa, dalilnya itu faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang telah menyaksikannya, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau orang menggunakan ayat ini selalu melihat bulan. Bulan itu tidak bisa dilihat, Pak. Nomor tanggal 1 tidak bisa dilihat bulan. Tidak ada yang bisa melihat bulan. Maka wajib kita menggunakan hisab. Kalau hisab itu tak perlu dilihat karena sudah diketahui, disaksikan lebih dulu. Disaksikan dengan pengetahuan, bukan bisa dilihat dengan mata. Itu beda, Pak. Nah, lebih tinggi lagi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang telah menyaksikan al-haq, maka dia berpuasa. Siapa al-haq itu? Allah. Begitu bulan masuk, al-haq sudah datang. Kalau ada orang tidak puasa, dia tidak menyaksikan al-haq, tidak menyaksikan Allah dia. Lihat itu, Pak. Yang lebih tinggi pemahaman dari ayat-ayat ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini semakin hari bertambah pengetahuan kita. Kita berharap bertambah juga rasa takut kita kepada Allah. Amin. Ya, makanya kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasda, wa min du'ain la yustajab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk kepadamu. Kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari syahwat nafsu yang tidak puas. Kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak kamu jawab.
yang tidak kamu dengar, yang tidak kamu terima. Semoga kita semua mendapat ilmu bermanfaat, hati yang khusyuk, ya, nafsu yang puas dengan karunia Allah. Kemudian ya kita juga berharap semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.